Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia Cabang Padang mencapai 200 kantong setiap hari. Objek wisata Bukit Cinangkia di Kabupaten Solo menyuguhkan wahana yang memacu adrenalin dan panorama nan indah. T. Pelajar kelas 3 sebuah sekolah menengah kejuruan di Kota Pariaman ini terpaksa berurusan dengan polisi. Pasalnya, remaja ini berulang kali berbuat mesum dengan kekasihnya, S. Tak terima anaknya disetubuhi oleh pacarnya sesama pelajar sekolah menengah kejuruan swasta di Kota Pariaman. Keluarga sang pacar pun melaporkannya ke polisi. Ironisnya, perbuatan itu mereka lakukan di ruang kelas sepulang sekolah. Tentu saja, ketika sekolah dalam keadaan sepi dan hanya tinggal mereka berdua di ruang kelas sekolah tersebut. Kedua pasangan yang masih berusia 16 tahun ini bahkan telah berkali-kali melakukan perbuatan maksiat tersebut. Namun sepandai-pandai disembunyikan, perbuatan bejat ini akhirnya terungkap juga. Orang tua sang putri curiga dengan pergaulan anaknya. Orang tuanya pun murka usai anaknya menceritakan penyebab dirinya kerap pulang terlambat. Sang ibu juga kaget, anaknya telah melakukan hal tersebut sejak 2 tahun lalu. Dan juga tersangka inisial S ini juga masih berstatus sebagai pelajar dan juga di bawah umur, di mana antara tersangka dengan pelapor ini atau korban ini sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun. Kemudian sudah beberapa kali melakukan hubungan suami istri, sehingga orang tua dari korban tidak terima dan melaporkan ke Polres Pariaman. Meski tak ada unsur paksaan, karena masih di bawah umur, polisi sudah menetapkan T sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Di aula Laksana Sutraen. Selawat bagi salam. 111 warga Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan, yang namanya masuk dalam daftar pemilih sementara, tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Mereka tidak memenuhi sebagai syarat sebagai pemilih pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang, karena sejumlah sebab. Di antaranya, 54 orang ternyata sudah meninggal dunia, 31 orang pemilih ganda, dan 26 orang yang pindah domisili. Hal tersebut terungkap pada rapat pleno terbuka Panitia Pemilihan Kecamatan Sutera yang digelar di Aula Kantor Camat Sutera. Rapat dihadiri oleh seluruh panitia pemungutan suara PPS sekecamatan Sutera. Untuk data ganda ini didapat dari aplikasi Sidali yang mendeteksi nomor induk kependudukan yang sama dan nama yang sama, namun orangnya hanya satu. Hasil dari DPS HP akhir ini akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT pada rapat pleno terbuka KPU Pesisir Selatan. Kendala mungkin seperti ini, mengenai pemilih kita yang potensial tetapi tidak mempunyai KTP elektronik. Dari hasil sosialisasi kepada masyarakat tersebut, masyarakat tidak begitu mengacukan dari sosialisasi tersebut. Soalnya bagi pandangan masyarakat, KTP ini dibuat jika ada berurusan dengan keuangan. Sebelumnya, dari hasil pendataan awal, tercatat ada 42.640 pemilih ini di Kecamatan Sutera. Saat ini, hanya tersisa 42.503 orang pemilih. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.
Palang Merah Indonesia Cabang Padang menerima permintaan darah 200 kantong hingga 250 kantong darah setiap hari. Namun, kebutuhan itu tidak sesuai dengan ketersediaan darah di unit transfusi darah PMI. Itu sebabnya adanya kegiatan donor yang dilakukan berbagai instansi pemerintah, tentara, dan Polri sangat membantu suplai darah di unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Cabang Padang. Seperti yang digelar oleh Polda Sumatera Barat. Lebih dari 1.000 pendonor darah ikut menyumbangkan darahnya. Baik polisi, para istri polisi, pegawai sipil Polri, tentara, dan anggota Satpam. Ini sudah sangat menipis karena banyak sekali yang membutuhkan darah pada saat ini, sehingga kita membutuhkan partisipasi dari seluruh instansi-instansi untuk melakukan kegiatan donor darah untuk memenuhi kebutuhan darah tersebut. Donor darah untuk sehari itu 250 sampai 250 per hari untuk darah yang dikeluarkan. Salah seorang anggota polisi yang ikut mendonorkan darahnya berharap darah yang didonorkannya bisa berguna bagi masyarakat banyak. Pria yang juga menjabat sebagai Dirlantas Polda Sumbar tersebut juga membawa personilnya 100 orang untuk mendonorkan darahnya. Melaksanakan kegiatan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah nantinya. Dari Dirlantas sendiri berapa orang yang kita kirim ya Pak? Untuk dari Dirlantas sekitar ada 100 orang ya, baik dari anggota maupun dari Bayangkari yang berperan serta untuk mendonorkan darahnya. Kapolda Sumbar mengatakan kegiatan donor darah merupakan salah satu agenda rutin dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 dan Hari Ulang Tahun Bidokes Polda Sumbar yang ke-77. Di seluruh Kapolres, Kapolresta, dan jajaran ini juga menyelenggarakan kegiatan yang sama. Hanya kami akan cek juga waktunya apakah tadi pagi atau siang ini sedang berlangsung atau sampai sore nanti. Bisa jadi kalau memang waktunya masih cukup dan juga pesertanya relatif banyak, ya bisa saja dilaksanakan 2 hari terus berikut, fleksibel. Dalam kegiatan ini berhasil terkumpul 1.100 kantong darah. Selain di Mapolda Sumatera Barat, kegiatan serupa juga digelar di seluruh Mapolres di Sumatera Barat. Robiha melaporkan dari Padang. Mendonorkan darahnya. Menara setinggi 55 meter ini salah satu wahana yang paling menantang di objek wisata Bukit Cinangkia, Kabupaten Solo. Wahana ini paling banyak digemari pengunjung. Saat kami menjajalnya, benar saja, kita seakan dijatuhkan dari ketinggian dan diangkat lagi secepatnya ke atas. Wah, ini benar-benar membuat ciut nyali. Bagi yang takut ketinggian, disarankan untuk tidak naik wahana yang diberi nama Drop Tower ini. Ada lagi roller coaster, kereta yang memiliki jalur melingkar-lingkar dan menurun tajam dengan kecepatan tinggi. Wahana ini tidak kalah serunya yang membuat adrenalin Anda terpacu hebat. Untuk menaiki kedua wahana tadi, kita hanya perlu membayar Rp30.000 per orang untuk satu kali naik. Sudah 3 tadi Pak, pendulum, drop tower sama roller coaster. Mana yang paling seru? Yang paling ekstrim Pak, drop tower Pak. Kenapa? Karena dia pas ke atas tuh ya nggak dikasih apa-apa gitu, jadi otomatis tuh kayak mendadak gitu Pak. Terkejut gitu kan. Ada lagi wahana kora-kora, ayunan yang berbentuk kapal. Jeritan dan teriakan penumpang kapal bajak laut ini pertanda wahana ini juga menguji nyali Anda. Tak kalah hebatnya pendulum, ayunan bulat yang melambungkan Anda ke angkasa. Anda dijamin minta ampun dan meminta operator segera menghentikannya. Namun keseruannya bisa menjadi pengalaman baru bagi pengunjungnya. Jangan salah, nenek-nenek 66 tahun ini pun masih tak mau kalah dengan anak muda menikmati wahana yang menantang ini. Masih. Alhamdulillah. Gimana Bu rasanya Bu? Antara Seru. seru dah. Seru. Jantungnya kuat. Masih kuat ya Bu ya. Ini berapa umurnya Bu?
Udah 65. 65. Masih banyak lagi wahana yang bisa Anda coba di sini. Seluncuran pelangi juga tak kalah serunya. Seluncuran sepanjang 80 meter ini cukup membuat jantung Anda berdebar. Wahana di Bukit Cinangkia ini juga tersedia bagi anak-anak yang belum cukup umur, seperti Boom Boom Car dan komedi putar. Putra-putri Anda juga bisa menikmatinya tanpa khawatir akan keselamatannya. Anak muda memilih wahana yang membuat adrenalin mereka terpacu. Tapi bagi yang takut ketinggian, masih bisa menikmati suasana indah di objek wisata ini. Oh, belum, cuman tadi saya naik ini aja seluncuran, terus mobil-mobilan itu. Takut Yang mananya, Pak? yang naik tower. Oh, tower takut. Ini aja, ngiri aja, udah dilihat. Ngeri ya? Ya, kalau nengok orang yang lain naik kan ngeri juga, Pak. Objek wisata Bukit Cinangkia ini memiliki 20 wahana dan 4 diantaranya yang paling menantang. Oh, tamu kita biasanya dari luar daerah, Riau, Jambi. Itu yang rame, hari-hari weekend kita yang rame, Pak. Apalagi pas waktu lebaran ini, alhamdulillah lumayan untuk para pengunjung kita. Kalau untuk wahana kita hanya menarifkan 20.000 untuk satu kali main, Pak. Dan untuk wahana ekstrim kita 30.000. Objek wisata Bukit Cinangkia berada di atas bukit seluas 20 hektar. Dari atas bukit ini, kita bisa menikmati indahnya panorama Danau Singkara, danau terbesar di Sumatera Barat. Anda yang mengaku punya nyali kuat, silakan datang ke sini dan mencoba wahana yang menantang di Cinangkia ini. Tapi bagi Anda yang nggak punya nyali, silakan nikmati alamnya yang indah. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Solok, Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.